Bapak Ibu Saudara sekali lagi. Shalom. Selamat pagi, selamat datang di dalam rumah Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mari kita memberikan waktu yang terbaik untuk menyenangkan hati Tuhan. Dan kita rindu pada pagi hari ini kita dikenyangkan oleh firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita mulai, mari kita bangkit berdiri. Kita berdoa untuk ibadah kita pagi hari ini. Terima kasih ya Tuhan. Selamat pagi Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan buat istirahat semalam. Kami mengucap syukur pagi hari ini kami masih bisa bangun dalam keadaan tubuh yang sehat. Kami bersyukur untuk setiap tarikan dan hembusan nafas yang kami rasakan. Semua karena kebaikan-Mu. Dan kami mengucap syukur hari ini kami masih bisa berbakti dalam rumah Tuhan. Dan pagi hari ini Tuhan, kami minta Engkau hadir, melawat setiap kami, menjamah setiap kami. Kami percaya setiap kami yang datang pada pagi hari ini, kami tidak akan pulang dengan sia-sia. Kami akan menerima berkat dari Tuhan, kekuatan yang baru, harapan yang baru di dalam Yesus. Dan kami berdoa untuk teman-teman kami, saudara-saudara kami, dimanapun mereka berada, mereka yang masih menimbang-nimbang untuk datang atau tidak, mereka yang masih dalam perjalanan, mari Tuhan yang pimpin langkah mereka, sehingga mereka bisa hadir dalam rumah Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Yesus, kami siap memuji menyembah Engkau. Semua yang percaya, mari sama-sama kita mengatakan amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Mari kita menikmati hadirat Tuhan. Ya Tuhan, pada waktu pagi kami mengatur persembahan bagi-Mu dan kami menunggu-nunggu. Saat kami menyembah-Mu ya Tuhan, kami percaya Roh-Mu hadir dan Roh-Mu bekerja Tuhan. Saat ku
puji Dia. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran. Ku angkat tanganku, ku angkat hati. Oh, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran. Ku angkat hatiku, ku angkat hatiku. Kami memandang kekudusan-Mu Tuhan. Haleluya. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Ku angkat hati. Mari kita fokus sama Tuhan. Mari menyembah Tuhan. Saat kami menyembah-Mu Tuhan, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran. Tanpa musik, mari Bapak Ibu Saudara, ku angkat hati. Mari rasakan kehadirannya. Ku pandang kekudusan-Mu. Kami rindu menyembah-Mu Tuhan. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan hadir-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Kami rasakan hadir-Mu Tuhan. Kami rasakan hadir-Mu. Mari Bapak Ibu Saudara, mari angkat suara. Mari kita fokus menyenangkan hati Tuhan. Arahkan hatimu pada Tuhan. Arahkan pandanganmu pada Tuhan. Hadirat-Mu, hadirat-Mu Tuhan. Penuhi kami Tuhan, penuhi kami.
Penuhi setiap kami Tuhan. Hadirat kudus-Mu, penuhi baik-Mu, dan ku tak sungguh menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan. Katakan hadirat-Mu Tuhan. Hadirat-Mu. Amin. Penuhi setiap kami dengan hadirat-Mu Tuhan. Penuhi baik-Mu, dan ku tak sungguh menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. 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 Mari berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Kita merasakan bahwa Tuhan Yesus baik, amin. Dulu, sekarang, dan selama-lamanya kasih setia Tuhan tidak pernah berubah. Yang setuju katakan amin. 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 Bapak Ibu Saudara, lihat kanan dan kiri, kita memberikan salam namaste, kita menyapa saudara kita. Haleluya. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur. Mari memuji Tuhan, katakan masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, pujian tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga. Lambaikan tanganmu, katakan sebab Tuhan baik. Haleluya. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selama. Bertepuk tangan bersama-sama. Haleluya. Masuk gerbangnya dengan hati bersyukur. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersukacita, bersuka di hadirat. Mari membesarkan namanya. Puji Dia, puji Dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga. Dengan senang hati, lambaikan tanganmu, katakan sebab Tuhan baik. Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Tepuk tangan Bapak Ibu Saudara, katakan sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Dia baik. Anugerahnya kekal selamanya. Haleluya. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Dia baik dalam segala situasi. Anugerahnya kekal selamanya. Bapak Ibu merasakan kebaikan Tuhan? Bapak Ibu merasakan kebaikan Tuhan? Saya mau Bapak Ibu Saudara nyanyi dengan segenap hati, sebab Tuhan baik tanpa musik, amin. Dengan suara yang nyaring, amin. Kita perkatakan sama-sama, sebab Tuhan baik.
Kurang keras Bapak Ibu Saudara. Katakan dia baik. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Katakan sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Katakan sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Haleluya. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan dia baik. Sebab Tuhan baik. Haleluya. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal. Sama-sama tunjuk yuk. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selama. Katakan pada Tuhan, sebab Kau baik. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Haleluya. Mau diberikan sorak-sorai buat Tuhan kita. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan. Ketika Tuhan belum menjawab doa kita, ketika Tuhan belum menolong kita, bahkan ketika Tuhan mungkin belum menyembuhkan sakit penyakit kita, itu semua tidak mengurangi kebaikan Tuhan buat kita, amin. Yang kita tahu bahwa semua yang terjadi dalam hidup kita, semua mendatangkan kebaikan bagi setiap kita yang percaya kepadanya. Sebab itu hidup kita adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Puji Tuhan. Kekuatan di hidup kami dapatkan dari Engkau Tuhan. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku. Tiada yang mustahil bagimu. Katakan kekuatan di hidupku. Kekuatan di hidupku. Engkau yang memberikan kami kekuatan Tuhan. Ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku. Tiada yang mustahil bagimu. Aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya,
selama-lamanya. Sebab Engkaulah sendiri firman itu Tuhan. Terima kasih Bapa, biarlah segala pujian penyembahan kami menjadi dupa yang harum, berkenan dan menyenangkan hati Tuhan saja. Sebab itu Tuhan saja yang bisa kami berikan sebagai korban ucapan syukur kami pada hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sementara kami akan menganggap firman-Mu, terbungkus kehidupan hamba-Mu, terbungkus kehidupan kami semua mendengar firman-Mu Bapa. Kalau masih ada kuasa iblis, setan, penyakit, roh jahat, orang-orang kuat mencoba mengganggu jalan penyampaian firman Tuhan pada hari ini, kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Allah Roh Kudus. Kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Puji nama Tuhan. Ketika kita masih ada di dalam rumah Tuhan pada hari ini, Bapak Ibu sekalian. Pada hari ini firman Tuhan saya kasih judul, jangan bersungut-sungut. Kita buka Alkitab kita dan kita sama-sama baca dari 2 Filipi pasal 2 ayat 14 sampai 15. Filipi pasal 2 ayat 14 dan 15. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tiada beraib, tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercelah di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Kata bersungut-sungut di sini berarti menggerutu. Bersungut-sungut dapat dikatakan seseorang bisa melakukan hal yang diperintahkan atau disuruh sama orang tersebut, namun dilakukan dengan terpaksa. Bahkan bisa dikatakan orang ini cenderung memberontak. Minggu besok, hari Senin sampai Minggu, kita akan memasuki liburan hari raya dan liburan sekolah bagi anak-anak. Biasanya para orang tua sudah mempunyai rencana untuk liburan bersama keluarga. Setelah sekian lamanya para orang tua bekerja, berdagang dan mencari nafkah untuk keluarga. Dan besok tiba saatnya kita libur. Dan mungkin anak-anak sudah bertanya sama orang tua, kita akan liburan kemana? Hari Senin sampai hari Minggu. Seperti itu Bapak Ibu sekalian. Karena kita masih ada dalam masa pandemi COVID-19 dan pemerintah sudah meminta kepada kita semua agar kita tidak liburan atau pulang kampung lebih dahulu pada liburan ini Bapak Ibu sekalian. Karena apa? Karena takut setelah liburan nanti akan terjadi suatu ledakan. Bukan ledakan apa lagi, tapi ledakan bagaimana orang-orang yang banyak yang sakit. Karena banyaknya mobilitas, banyaknya kerumunan yang tidak bisa dihindari di saat-saat liburan itu, Bapak Ibu sekalian. Ingat, Bapak Ibu sekalian, setelah gereja kita sempat ditutup akibat lockdown oleh pemerintah dan sama-sama kita tidak bisa beribadah dalam rumah Tuhan, akhirnya kita dapat beribadah dalam rumah Tuhan. Dan tentunya kita sangat-sangat menjaga prokes kita. Dari Bapak Ibu sekalian masuk ke dalam halaman gereja, kita sudah melakukan itu. Dan sampai Bapak Ibu sekalian duduk di dalam ruangan gereja, kita masih melakukannya, prokes itu. Dan nanti setelah Bapak Ibu sekalian pulang dari gereja juga tetap melakukan prokes itu. Dalam khotbah awal pembukaan ibadah di masa pandemi, Bapak Gembala menekankan kepada kita
agar jemaat Batu Karang Ciracas patuh kepada pemerintah. Karena Roma 13 ayat 4, karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikan kita. Ini nggak bisa tawar-tawar lagi. Roma 13 ayat 14, ayat 4, ada dasar ayatnya. Karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikan kita. Jadi ketika kita diminta oleh pemerintah untuk tetap di rumah di masa-masa liburan ini, sekali lagi untuk kebaikan kita. Jadi ketika kita diminta sama pemerintah, mari kita lakukan dengan tidak bersungut-sungut. Atau besok dengan bangganya kita posting di media sosial kita. Kita ada di daerah mana, Jawa Timur atau Jawa Tengah atau dimanapun kita berada. Dengan bangganya kita bilang kita sedang ada di tempat ini. Dengan bangganya kita bisa bilang bahwa saya sudah berhasil mengelabui para aparat yang berjaga-jaga. Dengan bangganya, dengan arogannya bisa seperti itu. Jangan seperti itu, Bapak Ibu. Firman Tuhan mengingatkan kepada kehidupan saya pribadi maupun kehidupan Bapak Ibu sekalian pada pagi hari ini. Filipi 2 ayat 15. Filipi 2 ayat 15. Ayat ini mengingatkan Bapak Ibu sekalian tentang posisi kita, yaitu sebagai anak Allah yang tidak bercelah di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini. Jadi kita lakukan ini supaya kita tidak menjadi celah, menjadi bahan celaan. Kok anak Allah, anak Tuhan, untuk patuh sama pemerintah saja sulit. Sedangkan kalau bisa baca perikop ini tetap kerjakan keselamatanmu. Apalagi untuk masalah keselamatan. Untuk yang kesat mata yang terlihat saja sudah berbantah-bantah. Maka firman Tuhan menekankan pada kehidupan saya, Bapak, supaya anak Allah bisa melakukannya dengan tidak bersungut-sungut dan tidak berbantah-bantah. Kok lucu ya? Kenapa hari ini Tuhan bawa kita semua korek-korek tentang masa liburan saya, masa bodoh kan? Keluarga-keluarga saya, duit-duit saya. Mungkin bilang seperti itu. Tapi Tuhan mau kita tidak bercelah. Dan bahkan lagi, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Dari hal patuh sama pemerintah saja kita memulai itu. Mengerjakan keselamatan yang simpel aja. Kalau misalnya kita kembali kepada firman Tuhan, Bapak Ibu sekalian, di balik bersungut-sungutnya dan keluhan umat Israel, ada kata yang sangat menarik, Bapak Ibu sekalian. Bilangan 11 ayat 4, 5, dan 6. Bilangan 11 ayat 4, 5, dan 6. Orang-orang bajingan yang ada di antara mereka kemasukan nafsu rakus. Dan orang Israel pun menangislah pula sambil berkata, siapakah akan memberi kami makan daging? Kita teringat kepada ikan yang kita makan di Mesir dengan tidak bayar apa-apa.
dan kepada mentimun dan semangka, bawang prei, bawang merah, dan bawang putih. Tetapi sekarang kita kurus kering. Tidak ada sesuatu pun kecuali mana ini saja yang kita lihat. Ada kata yang menarik Bapak Ibu sekalian, lihat 4. Orang-orang bajingan. Dan di Keluaran pasal 12 ayat 38. Keluaran 12 ayat 38. Dan juga banyak orang-orang dari berbagai-bagai bangsa turut dengan mereka. Lagi sangat banyak ternak, kambing domba, dan lembu, sapi. Ada 2 kata yang menarik di sini, yaitu orang-orang bajingan dan orang-orang dari berbagai bangsa. Orang-orang inilah yang menimbulkan masalah Bapak Ibu sekalian. Orang-orang ini dengan berani meninggalkan kehidupan mapan mereka di Mesir dan berangkat untuk ikut-ikutan umat Israel keluar dari tanah Mesir itu. Tapi tindakan mereka ini bukan didasari dengan iman mereka. Bukan. Mereka bermimpi untuk memperoleh berkat materi yang akan mereka nikmati nanti di tanah perjanjian. Dan mereka tidak sedikit pun mempertimbangkan kesukaran-kesukaran yang akan mereka hadapi sampai mereka tiba di tanah perjanjian tersebut. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, orang-orang ini bagaikan bom waktu yang berbahaya dalam tanda kutip, yang kapan saja bisa meledak jika mereka tidak mencapai kepuasan dalam diri mereka, serta membangkitkan orang-orang Israel untuk bersungut-sungut dan menggerutu melawan Musa. Di Bilangan pasal 11 ayat 4 sampai 6 ini, kita bisa melihat bagaimana orang-orang bajingan yang tersebut membangkitkan amarah umat Israel pula untuk bersungut-sungut. Karena orang-orang bajingan ini mempengaruhi akhirnya kepada orang-orang Israel untuk bersungut-sungut bahwa mereka tidak bisa hidup dari mana saja. Dan di ayat 6, Bilangan 11 ayat 6 katakan bahwa mereka sudah kurus kering. Sungguh luar biasa. Kalau kita baca di Mazmur 78 ayat 19-20, Mazmur 78 ayat 19-20. Mereka berkata terhadap Allah, sanggupkah Allah menyajikan hidangan di padang gurun? Memang Ia memukul gunung batu sehingga terpancar air dan membanjiri sungai-sungai. Tetapi sangguplah Ia memberikan roti juga atau menyediakan daging bagi umatnya. Mazmur 78 ayat 29, 30 dan 31, ayat 39. Mereka makan dan menjadi sangat kenyang. Ia memberikan kepada mereka apa yang mereka inginkan. Mereka belum merasa puas, sedang makanan masih ada di dalam mulut mereka. Maka bangkitlah murka Allah terhadap mereka. Ia membunuh gembong-gembong mereka dan menewaskan teruna-teruna Israel. Dari sini kita bisa baca, Ibu sekalian, bagaimana orang-orang bajingan tanda kutip itu bisa mempengaruhi kehidupan umat Israel. Bisa membuat orang Israel yang tadinya beriman sungguh-sungguh akhirnya menjadi orang-orang yang menggerutu. Dan kita bisa baca Bapak Ibu sekalian, di Mazmur 78 ayat 31. Akibatnya ini Bapak Ibu sekalian,
maka bangkitlah murka Allah terhadap mereka. Ia membunuh gembong-gembong mereka dan menewaskan teruna-teruna Israel. Orang-orang bajingan yang berada di tengah-tengah umat Israel akhirnya mempengaruhi orang Israel, sehingga teruna Israel tewas. Di sini kita bisa melihat dengan sesama, Bapak-Ibu sekalian, bagaimana kondisi umat Israel yang tadinya murni ketika dia keluar dari tanah Mesir. Tapi karena pengaruh orang-orang ini, pengaruh orang-orang yang bajingan ini yang tidak bisa menangkap visi dari Tuhan, yang menganggap bahwa tanah perjanjian adalah suatu kebodohan, memakan korban bagi turuna-turuna Israel dan orang-orang Israel. Orang-orang bajingan inilah yang merendahkan derajat kasih karunia Allah. Allah yang Immanuel menjadi hal yang remeh, Bapak-Ibu sekalian. Sehingga para bajingan itu akhirnya mencemari orang Israel. Dan kita bisa melihat bagaimana pencemaran itu akhirnya sangat-sangat merugikan umat Israel. Orang-orang bajingan yang terbiasa menyembah berhala di Mesir, yang tanpa lelah menggoda umat Israel untuk menyembah para berhala dan hidup dalam perzinahan sepanjang hidup di padang gurun, memprovokasi mereka untuk berjalan menjauhkan umat Israel dari Allah mereka. Ini dilakukan oleh orang-orang bajingan, bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Sungut-sungut umat Israel akhirnya terus berkembang dan berkembang. Padahal mereka seharusnya semakin menyadari penyertaan Tuhan. Hari lepas hari mereka melihat penyertaan Tuhan, tiang awan, tiang api selalu menyertai kehidupan mereka. Harusnya semakin lama semakin mendekati tanah perjanjian itu, mereka semakin bersuka cita. Bahkan kalau kita baca sampai udah masa pengintaian saja, bangsa Israel masih bersungguh-sungguh. Bapak Ibu sekalian yang saya kasih dalam Yesus Kristus, hari ini kita mau bandingkan dengan kehidupan bangsa Indonesia di masa pandemi ini. Pemerintah sudah berusaha keras banget memikirkan bagaimana masyarakat tetap sehat, bagaimana masyarakat dapat menjalani aktivitas perekonomian dengan baik. Para manula diprioritaskan untuk divaksin terlebih dahulu. Para pegiat agama diberikan fasilitas untuk divaksin terlebih dahulu. Para pekerja-pekerja negara, para TNI Polri sudah divaksin terlebih dahulu. Ini merupakan suatu perhatian yang pemerintah berikan kepada bangsa Indonesia, yang sangat-sangat besar, Bapak-Ibu. Jadi sampai hari ini kita masih bisa produktif, kita masih bisa mencari nafkah. Ini semua karena kebaikan pemerintah. Kita tidak bisa bayangkan kalau pemerintah bilang tutup 1 bulan lockdown, tidak bisa kemana-mana. Bagaimana nasib para pekerja harian? Bagaimana nasib mereka yang cuma bisa makan dari hasil 1 hari saja? Mungkin bagi orang kaya tidak masalah, mau tutup sebulan, 2 bulan gak masalah. Tapi bagaimana dengan orang-orang yang kerja harian? Dapat upah dari harian mereka.
Pemerintah sudah memikirkan ini, Bapak Ibu sekalian. Melalui bantuan-bantuan tunai yang sudah masuk ke rekening kita, yang mungkin kita dibantu oleh pemerintah. Ataupun bagi anak-anak kita yang masih sekolah. Ini merupakan suatu perhatian dari pemerintah yang sangat luar biasa. Namun saya juga melihat akhir-akhir ini di media sosial saya banyak orang-orang yang mulai, saya katakan seperti orang-orang bajingan seperti itu, Bapak Saudara, yang mencoba memprovokasi untuk kita tidak patuh sama pemerintah, untuk kita mengabaikan apa yang menjadi anjuran pemerintah, untuk kita tetap berpergian jauh-jauh. Ingat Bapak Ibu sekalian, pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikan kita. Jadi Bapak Ibu sekalian, bukannya saya menahan untuk Bapak Ibu sekalian untuk liburan, tidak, bukan. Tapi janganlah sampai kita membantah-bantah pemerintah. Kita bisa liburan bersama keluarga di rumah saja, bisa. Bukan masalah pergi jauh-jauh kemana saja itu, bukan. Tapi quality time, bagaimana kita bersama-sama berkumpul sama keluarga, itu yang paling penting. Kita bisa menikmati kok, walaupun di rumah saja bersama keluarga. Kalau kita berbantah-bantah, hati kita sudah mulai gelisah, itu menghilangkan sukacita kita. Tapi ketika kita dalam rumah Tuhan, kita masih bisa beraktivitas seperti ini, bisa beribadah. Ini adalah kesempatan yang baik yang pemerintah beri dalam kehidupan kita. Jangan sia-siakan Ibu sekalian, ketika kita masih ada di dalam rumah sehat semuanya, puji Tuhan. Jangan sampai sukacita hilang. Kita gak pergi jauh, hilang sukacita. Jangan. Mari Bapak Ibu sekalian, kita bersama-sama sebagai rakyat Indonesia mengakhiri pandemi ini dengan baik. Tanpa harus ada kehancuran ekonomi, tanpa harus ada kehancuran negara, tanpa ada isak tangis di rumah-rumah. Jangan Bapak Ibu sekalian. Jangan sampai kita penuhi rumah-rumah sakit sampai tidak bisa menampung rumah orang-orang yang sakit lagi. Mari minggu ini saya mau mengajak Ibu sekalian untuk kita mengerjakan keselamatan yang simpel saja. Untuk tetap diam di rumah. Untuk berkumpul bersama-sama keluarga kita. Kita bangun hubungan yang erat lagi. Anak dengan orang tua dengan anak. Ini kesempatan Ibu sekalian. Kesempatan kita untuk bersekutu. Mungkin kemarin kita berangkat kerja, kita gak sempat berdoa bersama-sama menggandeng anak kita. Mari, ini waktu yang bagus yang Tuhan beri. Di dalam rumah, kita tetap bersukacita. Dan dalam rumah, kita tetap memuji dan mensyukur sama Tuhan. Amin. Firman Tuhan saya panjangkan. Kira kita tetap sehat, tetap bersukacita di dalam Tuhan. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kemanakah
mencari kasih sejati. Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Keajaiban-Mu kami butuhkan, sentuhan tangan-Mu kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kemanakah kami mencari? Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru? Kemanakah Kami berseru saat badai datang menderu. Datang menderu, yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kemanakah kami? Kemanakah kami mencari? Kami butuh kasih-Mu Tuhan. kasih sejati? Kemanakah Kasih-Mu yang memberikan kami kekuatan, Kasih-Mu memberikan kami penghiburan, Kasih-Mu yang memberikan kami Tuhan kesabaran, Kasih-Mu yang memberikan kami damai sejahtera Tuhan. Yang kami tahu hanya Kau yang sanggup pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Mari jemaat saya udah bangkit berdiri, sama-sama kita katakan, kami perlu Kau Tuhan. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan.
Mari kita berdoa pribadi lepas pribadi pada hari ini. Apa yang menjadi kegundahan hatimu, apa yang menjadi kegelisahan hatimu, sampaikan kepada Allah yang hidup pada hari ini. Biarlah badai ini berlalu dan kita tampil sebagai pemenang. Bukan saja sebagai pemenang, tapi sebagai bintang-bintang yang bercahaya di langit. Bila kita mau tampil sebagai orang-orang yang tidak bercela, sebab kita adalah anak-anak Allah. Mampukan kami Tuhan berdiri Tuhan, untuk tetap memandang Engkau Tuhan dalam hidup ini Tuhan. Biar badai ini Tuhan dapat berlalu Tuhan, dan kami dapat tampil Tuhan sebagai pemenang Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa Indonesia Tuhan pada akhir-akhir ini Tuhan. Kau berikan belas kasihan-Mu buat bangsa ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk saudara kami Tuhan yang beraktivitas di luar rumah Tuhan, yang berdagang Bapak, Kau berikan kesehatan Tuhan dalam nama Yesus. Kami berdoa Tuhan buat setiap orang rumah sakit yang mulai terisi Tuhan. Kami berdoa Kau berikan kesembuhan di dalam nama Yesus. Kami juga berdoa untuk kami yang tetap di rumah Tuhan. Biar damai sejahtera Allah terus melingkupi kehidupan kami, keluarga-keluarga kami Tuhan. Biar kami dapat melakukan yang benar di mata Engkau saja Tuhan. Sebab pemerintah adalah hamba Allah, dan kami mau patuh pada pemerintah Tuhan. Dan kami yakin percaya ketika kami patuh kepada pemerintah, kami patuh kepada Engkau Allah kami yang hidup. Kau berkati setiap kami yang hadir pada hari ini Tuhan. Kau tahu segala doa dan pergumulan kami. Dan kami yakin percaya kami memiliki Allah yang hidup, yang melampaui segala permasalahan, persoalan kami, penyakit kami pun. Kami punya Allah. Sama kami punya Yesus, kami punya pengharapan, kami beriman penuh sama Engkau saja. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Siapa diberkati lambaikan tangan ya, beri kemuliaan buat Dia. Saya percaya kita menjadi anak Tuhan yang beda ya. Beda. Sebab Tuhan ingin mendapatkan gerejanya yang tidak cacat celah. Arti tidak cacat celah, tidak ada kesempatan untuk melakukan yang tidak berkenan pada Tuhan. Sebab Tuhan ingin mendapatkan gerejanya satu ketika bagaikan mempelai wanita yang sudah berhias gitu ya, betul dengan Dia. Kita kan berhiasan apa yang kurang benar dibersihkan ya, pipi kita kurang menorkan ya, bukan. Nah, sebagaimana Filipi 2 tadi ayat 15 katakan supaya tidak cacat celah ya. Dan kita tahu kita ada di tengah-tengah dunia dengan macam-macam manusia yang egonya kuat ya, atau kepentingan pribadinya kuat demi dirinya ya. Kita nggak usah bicara politik ya, tapi kita belajar taat. Tuhan kita nggak lihat Tuhan. Saya nggak lihat Tuhan. Dan saya belum pernah ke surga. Om Dani ke surga belum, ke neraka belum. Tapi kita belajar taat ya. Tuhan yang nggak kelihatan kita ya, atau dikatakan manusia yang kelihatan tidak taat. Apalagi Tuhan nggak kelihatan ya. Pemerintah gitu, wah hamba Allah, ada wakil Allah. Semua ini demi kebaikan kita ya. Semua intinya untuk kita ya. Umumnya pemerintah apa, Presiden Jokowi yang kita kasih ya. Lihat ya, dia sikap tingkah kata, bukan katanya, praktiknya. Orang kan katanya, praktiknya dia benar-benar mengasihi rakyatnya. Lihat aja, benar-benar tulus gitu. Dari sikap kita bisa lihat dari sikapnya. Kita bisa nilai orang kan dari bukan bicaranya, sikapnya ya. Kita dukung sebagai warga negara yang baik, jangan jadi sandungan. Dukung dengan baik di saat besok nanti hiburan Senin ya, kita gunakan waktu, jangan melabui
Bangga dengan katakan tadi Bapak Michael, bangga saya bisa sampai Surabaya. Iya. Dengan apa? Pura-pura gila, tahu gak pura-pura gila, nyebrang. Sebenarnya kita normal gitu ya, bisa clubbing. Bukan itu kan Tuhan, itu bukan itu caranya ya. Tapi kita belajar. Semua ini demi kebaikan kita ya. Saya rindu saudara diberkati Tuhan. Amin. Amin. Kita lihat negara ya, India. Saya kaget di TV, 21 juta berapa ya yang terpapar. 21 juta yang kena sakit. Singapura berapa rakyatnya? Bayangkan 21 juta. Ih, saya ngeri ya. Katakan krisis kayu untuk bakar mayat, kekurangan kayu. Ya, dan aku lihat orang mati kan dibuang begitu aja. Ya, ngeri gitu. Ya, pemerintah semua ini baik buat kita ya. Jangan sampai kita jadi orang Kristen jadi bajingan, tidak contoh yang baik ya. Contoh yang baik di dunia yang tidak baik ini ya. Kita contoh yang baik, kita lah taat kepada pemerintah. Di saat liburan ini gunakan dengan baik ya. Kita bisa liburan mungkin lah di rumah. Ya nggak bisa mungkin jalan sekedar jalan, tapi jangan berkerumun ya. Perhatikan 5M, jaga jarak ya, pakai masker, cuci tangan ya, jangan banyak berkerumun dan mobilitas atau kemana-mana. Batasin ya dengan baik. Semua itu kebaikan. Jangan sampai terjadi ya sebagaimana di India. Kalau negara kita apa terjadi? Bingung loh, bener-bener bingung. Di lockdown seminggu aja bingung hidup. Ya, puji Tuhan kita berdoa. Selain doa kita juga praktek. Ya, doa juga praktek supaya kita jadi berkat buat bangsa negara Indonesia. Ya, sebab coba perhatikan LCD saja. Coba perhatikan LCD ya. 1 Korintus 10 ayat 11. Coba sedikit saja, sekedar. 1 Korintus 10 ayat 11. Ya. Sesungguhnya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Peringatan contohnya seperti itu ya. Kita peringatan hidup di akhir zaman. Jangan kita ngalami ya. Saya nggak mau saudara ngalami ya sampai terpapar di ruang ICU. Bagaimana pengalaman Ibu Naomi ya? Bagaimana? Saya sih hamba Tuhan hanya berdoa, tapi detak senang gitu ya. Tapi jangan begitu. Itu Tuhan izinkan. Tapi kita jangan alami ya. Kita rasain bagaimana Tuhan. Tapi Tuhan baik. Tapi jangan Tuhan baik, jangan begitu pemandangan kita. Tapi jangan sampai kita ngalami ya. Oke? Sekian. Yuk kita berdiri. Tiada kata yang manis selain ucapan syukur dan terima kasih kepada Tuhan. Kalau pagi hari ini Engkau didik kami, jangan kami seperti bangsa Israel, bangsa yang tegar tengkuk. Oleh karena segelintir manusia, bagikan dikatakan firman bajingan, mempengaruhi bangsa Israel, sehingga bangsa itu terpengaruh dan mereka tidak masuk Kanaan, bagikan tidak masuk Kanaan surgawi. Dan kami rindu, kami tidak mau bergelempakan di dunia ini, tapi kami satu ketika kami masuk Kanaan surgawi. Pakai hamba-Mu yang sudah menjadikan saluran berkat. Urapi secara khusus, dekati sore hari juga. Dan kami percaya Engkau tidak tinggalkan dalam hidup kami. Engkau sudah berkati firman-Mu. Engkau juga tahu kebutuhan kami. Engkau tahu pergumulan kami. Satu perkara, Tuhan tidak tinggalkan. Kalau burung dara kau pelihara, Engkau juga pelihara buat kami. Kami serahkan segala anak-anak kami, suami kami, istri kami, cucu kami, usaha yang percayakan, pabrik kami. Dan mungkin kami harus liburan, tapi kami tidak pergi dengan cara seperti orang bajingan. Tapi kami memperhatikan protokol 5M ini dengan baik, kesehatan. Semua demi kebaikan buat kami semua, Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, berkat saudara yang ulang tahun pada minggu ini. Berkati ulang tahunnya pernikahan pada minggu ini. Bahkan juga mereka hamba tidak tahu, tapi Engkau lebih memberkati mereka Tuhan. Dan untuk melengkapi suatu ibadah, kami juga akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Kami memberi kepada Tuhan dengan sukarela, tanpa paksaan, tanpa motivasi lain. Kami mengasihi Engkau dan kami memberi kepada Tuhan dengan sukacita. Dan kami belajar memberikan hak milik-Mu, memberikan korban syukur kepada Tuhan. Dan sore hari Kau juga berkati ibadah. Dan kembalikan kami pada ibadah kenaikan Engkau ke surga pada hari Jumat Kamis. Biar kami bisa menikmati hadir keberkat yang Kau berikan lewat firman-Mu. Dan sebentar kami akan berpisah satunya lain.
antar kami dengan selamat, dengan tidak kurang satu apapun juga. Kau yang rohani berkati, yang jasmani kami percaya Engkau berkati. Engkau berkata, diberkatilah baku nasimu, diberkati adonan, diberkati keluar masukmu, diberkati kandunganmu. Apa yang saudara kerjakan yang berhasil, bukan jadi ekor tapi kan kepala, bukan menurun tapi akan naik. Terima kasih Bapa di surga. Saudara kekasih, bukalah tangan saudara. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, Tuhan memberi engkau kasih karunia, Tuhan menghadap wajahnya kepada saudara, Tuhan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus nyata saudara hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang.